Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ya dengan saya beri judul yaitu sungai yang benar ya. Di dalam Alkitab ada beberapa pasal yang berbicara mengenai sungai ya. Ada sungai Kerit, ada sungai Yordan, dan sungai itu berbicara tentang hal-hal yang rohani karena sungai itu bisa menghanyutkan. Di dalam Ibrani 2 ayat 1, kita harus berjuang jangan sampai kita hanyut. Firman Tuhan mengatakan, karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita tidak hanyut di bawah arus. Ya. Sebenarnya tema ini saya mau ambil yaitu hanyut di bawah arus ya. Tapi berhubung ini juga mengenai sungai, tapi nggak apa-apa kalau kita ganti aja temanya ya, yaitu jangan hanyut di bawah arus ya. Sesuai dengan hanyut ya, itu kalau sesuatu yang hanyut itu adalah sesuatu yang sulit untuk dikenali ya, sulit untuk ditemukan kembali. Kita lihat orang-orang yang hanyut itu tidak bisa ditemukan kembali dan sudah tidak dikenali. Umpama pun ketemu wajahnya itu sudah tidak bisa dikenali. Ada banyak orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, ya, orang yang hatinya berkobar-kobar melayani Tuhan. Tapi sayang, seringkali masalah dunia, persoalan dunia, keindahan dunia, kenikmatan dunia, itu semua akan menghanyutkan dan menyeretnya. Tanpa disadari ada arus yang sudah menyeret dia menjadi semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari Tuhan, dan akhirnya dia menjadi terhilang. Di sini kalau kita mau belajar ada dua sungai yang besar ya. Yang satu sungai berbicara mengenai hal yang negatif, dan yang satu lagi yang sungai yang kedua berbicara tentang hal yang positif. Kalau kita berbicara tentang sungai itu berbicara mengenai satu pengaruh ya. Sungai ini identik dengan air. Firman Tuhan digambarkan sebagai air kehidupan. Dasarnya air itu memberi kehidupan. Ya, kita lihat pohon tidak ada air akan mati. Ya. Hewan tidak ada pohon akan mati. Manusia nggak ada air juga akan mati. Saudara, kadang-kadang kita tidak makan satu hari nggak apa-apa asal kita bisa minum air. Karena tubuh manusia ini 70% terdiri dari air. Oleh karena itu Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman ini adalah air yang menghidupkan. Banyak orang yang hanya memikirkan kehidupan jasmaninya, ya, lupa bahwa manusia ini terdiri dari roh, dan roh kita ini perlu makan, roh kita ini perlu diisi, ya, sehingga hidup kita kalau tidak diisi, maka dikatakan kita hidup dalam kedagingan, keduniawian, dan hidup dikuasai oleh dosa. Karena itu kita perlu adanya air, terutama air kehidupan. Firman Tuhan digambarkan sebagai air yang berguna untuk membersihkan. Alkitab berkata, kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Selama kita hidup dalam firman, maka hidup kita akan bersih. Kalau hidup kita jauh dari firman, maka hidup kita akan penuh dengan kekotoran, kenajisan, dan dosa. Firman Tuhan digambarkan sebagai air itu menyegarkan. Waktu kita lelah, waktu kita capek, saudara, maka kita lihat kalau kita mandi, kita minum air, maka capeknya itu hilang. Tapi firman Tuhan ini juga mengatakan dia memberikan kesegaran di dalam hidup kita, memberikan semangat. Firman Tuhan memberikan semangat. Firman Tuhan itu memberi dorongan kepada kita supaya hidup kita tetap ada di dalam sukacitanya Tuhan.
Alkitab mengingatkan kalau di dalam kitab Ibrani, yaitu kita tuh harus sebagai orang yang taat. Jangan seperti orang-orang Israel yang terpengaruh dan akhirnya gagal. Ya. Dalam kitab Ibrani 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan kita harus berusaha masuk di dalam perhentian Tuhan supaya apa? Kita jangan sampai menjadi orang yang gagal dan jatuh karena tidak taat dalam hidup kita. Saudara, yang pertama yaitu kita lihat sungai yang berdampak negatif, yaitu dikatakan hidup manusia itu yaitu sungai Babel, saudara, yang terambil di dalam Mazmur 137 ayat 1 sampai 4. Nah, apa yang diserang oleh sungai Babel ini? Dikatakan ayat 1, di sungai Babel ini, di sanalah kita duduk sambil menangis. Ya, apabila kita mengingat Sion. Jadi di dalam sungai Babel ini suatu sungai yang bersifat negatif, di mana di tempat itu bangsa Israel duduk sambil menangis. Menangis ini tandanya susah, ya. Dan pada pohon-pohon ganda rusa di tepi itu, kita menggantungkan kecapi kita, ya. Jadi alat kecapi itu digantungkan. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta pada kita memperdengarkan nyanyian dan nyanyian dari Sion. Bagaimana kita bisa menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Jadi kita lihat bahwa sungai Babel ini dikatakan kita menangis di situ, kita ditawan di situ, kita tidak bisa memuji Tuhan karena kecapinya sebagai alat untuk memuji Tuhan sudah digantungkan di pohon ganda rusa, ya, dan sudah tidak bisa memuji Tuhan lagi. Dikatakan bahwa sungai ini diawali dengan pemberontakan. Ada banyak orang Kristen saat ini disadari terbawa oleh aliran sungai ini sehingga mengalami 4 hal, yaitu mereka menangis, mereka ditawan, ya, mereka tidak bisa memuji Tuhan lagi, dan mereka tersiksa, duduk sambil menangis. Sungai Babel ini dikatakan sangat, kalau kita ada di situ, kita dipermalukan, kita diolok-olok, kamu sudah bisa memuji Tuhan lagi. Lihat, kecapimu sudah digantungkan di pohon ganda rusa, kamu nggak bisa bersyukur lagi. Saudara, kenapa sungai Babel ini asal usulnya itu dari mana? Asal usulnya itu yaitu didirikan oleh seorang bernama Nimrod. Ya, kelihatannya Nimrod ini seorang pemburu yang gagah perkasa. Tetapi Nimrod ini keturunan dari Kain yang pertama kali memberontak kepada Allah. Ya, Nimrod ini seorang yang merencanakan mendirikan menara yang tingginya sampai ke langit. Kalau kita perhatikan pengaruh sungai Babel ini diawali dengan pemberontakan. Ya, jadi diawali dengan didirikan oleh Nimrod. Nimrod itu anak daripada Kain yang memulai satu pemberontakan. Jadi sungai Babel ini diawali dengan pemberontakan. Saudara lihat, banyak daripada kita yang sudah tertarik dengan keadaan di sungai Babel ini. Ya, karena tuntutan dunia, tekanan di dunia, krisis yang ada di dunia, banyak anak-anak yang akhirnya tidak taat kepada firman Tuhan, ya, bahkan memberontak. Ya, firman Tuhan berkata kita harus, Allah membenci perceraian, tetapi kita lihat banyak perceraian terjadi. Firman Tuhan berkata jagalah kekudusan. Banyak anak-anak Tuhan yang berselingkuh, ya, dan tidak menjaga kekudusan. Kita lihat anak-anak muda pacaran tidak menjaga kekudusan. Saudara, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Pada Yosua Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu
maka engkau akan melihat perkara-perkara yang dahsyat. Saudara, firman Tuhan berkata, jangan membalas kebaikan, kejahatan dengan kejahatan, balas dengan kebaikan. Tapi kadang-kadang kita masih nggak bisa mengampuni. Hidup kita masih tidak bisa mengampuni, masih membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, kita sebagai orang tua, kita harus menanamkan firman ini secara dalam waktu dini kepada anak-anak kita, supaya firman itu betul-betul tertanam di dalam hidup anak-anak kita, sehingga kalau kita tahu anak-anak kita itu diisi oleh firman, maka anak kita tidak akan menjadi anak yang pemberontak, ya, memberontak pada orang tua, memberontak pada Tuhan, ya, nggak mau diatur dan sebagainya. Dan pemberontakan di situ dikatakan membuat ada tangisan, membuat kita terikat, tertawan, ya, dan sebagainya. Arti pemberontakan itu apa sih? Pemberontakan itu dikatakan simple, mendengar firman Allah tetapi tidak melakukan. Itu pemberontakan. Firman Tuhan mengatakan itu adalah orang-orang yang bodoh. Ketaatan itu yaitu mendengar firman Tuhan dan melakukan. Dan banyak anak Tuhan yang kadang-kadang dengar firman Tuhan tetapi tidak suka untuk melakukan. Merenungkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Saudara, kadang-kadang kita ke gereja, tetapi kita lihat banyak ke gereja tetapi tidak ikut merenungkan firman Tuhan. Kadang-kadang kita main dengan gadget kita, dengan HP kita. Saudara, dan itu yang membuat kita, Tuhan sedih, ya. Kita tidak bisa memuji Tuhan dengan segenap hati kita, padahal di tengah-tengah pujian itu hadirat Allah turun. Dan akibat dari pemberontakan itu, maka hal-hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang tertawan, kita menjadi orang yang menangis, kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa memuji Tuhan. Dan itulah yang terjadi, karena kecapinya sudah digantungkan. Kecapi ini adalah alat untuk kita menyanjungkan diri Allah di dalam diri kita. Kecapi ini lambang ibadah, lambang pusat kehidupan manusia. Semua pusat asistensi, pusat kehidupan kita yaitu pada kecapi. Orang Israel menganggap sama bahwa kecapi ini adalah senjata yang penting, di mana tidak ada kecapi berarti mereka tidak mempunyai senjata. Kalau orang tidak punya senjata, maka dia di dalam peperangan pasti kalah. Saudara, oleh karena itu banyak mungkin ibu-ibu yang terlalu sibuk dengan hidupnya dalam keadaan situasi rumahnya, sehingga akhirnya dia tidak bisa memuji Tuhan, sudah digantungkan kecapinya. Kita lihat bapak-bapak menggantungkan kecapinya karena sibuk dalam mencari uang. Anak-anak muda tanpa disadari menggantungkan kecapinya karena terbawa arus pergaulan dunia. Dan di situ kita dikatakan akan menjadi orang yang menangis karena kehilangan sukacita, ya, karena ada Babel yang mulai menguasai hidup kita mulai memberontak, kita mulai tidak bisa memuji Tuhan, dan semua membuat kita tidak berkenan di hati Tuhan. Saudara, kita lihat kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka hidup kita itu ada seperti di dalam rumah Bapa. Di dalam rumah Bapa itu kita akan menemukan kasih. Di dalam rumah Bapa itu ada pengharapan. Kita lihat kita menjadi orang mencari Tuhan, dan kita akan menjadi orang berhasil. Raja Uzia dikatakan selama dia mencari Tuhan, dia menjadi orang berhasil. Raja Daud dia mengatakan, Mazmur 23, meskipun dia berjalan di lembah kegelapan, dia tidak takut bahaya. Kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego, dia orang yang taat, dia tidak mengalami
terbakar waktu dimasukkan di dalam gua singa. Di dalam rumah Tuhan ada kasih, ada pengharapan, ada sukacita, maka kita akan mengalami semua itu, ada pengampunan. Dan kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, ada penghargaannya. Manusia itu butuh dihargai. Manusia itu dikatakan kadang-kadang manusia tidak menghargai sesamanya. Tapi kalau kita ada di rumah Tuhan, Tuhan itu menghargai kita. Tuhan itu meninggikan kita. Dan kita lihat juga di dalam selanjutnya ada satu cara bagaimana kita bisa melepaskan Babel, ya, yaitu kalau kita kembali kepada sungai yang kedua, yaitu sungai Allah. Sungai Allah itu kalau kita baca, kita dapatkan di dalam Yesaya 47 ayat 1 sampai 12, saudara lihat ya, yaitu sungai Allah ini sungai yang dahsyat. Kalau kita harus keluar dari Babel dan biarlah izinkan kita masuk di dalam sungai Allah yang memenuhi hidup kita. Kalau kita lihat di dalam sungai Allah itu dimulai dari ketaatan. Di dalam Yeskiel kita lihat ada dua pribadi, yaitu malaikat dan Allah dan Yeskiel sendiri. Ya, kemudian malaikat itu menyuruh Yeskiel masuk, ada ketaatan masuk ya ke dalam sungai itu sampai pergelangan kaki. Di pergelangan kaki ini dikatakan mereka masih bisa merasakan kakinya itu dingin ya, kakinya itu ada aliran air ya, dia bisa merasakan jamahan Tuhan ya, masih bisa merasakan urapan Tuhan, tapi mereka bisa mengangkat kakinya dengan kekuatan sendiri. Kemudian yang kedua, masuk lebih dalam lagi, yaitu sampai di lutut. Di lutut ini mereka masih bisa berjalan, tapi berat ya kakinya ya, karena yang mengendalikan masih hidup kita ya. Dan di sungai ini kita terus disuruh mengukur, berarti suruh taat, suruh jalan lebih dalam lagi, terus bertumbuh, hidup kita bertumbuh sampai akhirnya lebih dalam lagi masuk sampai di pinggang. Dikatakan di pinggang ini masih bisa setengahnya kita sebagai anak Tuhan yang benar dan masih bisa menjadi anak Tuhan yang salah ya. Dan kita harus taat, kita masuk lagi sampai kepada kepala tenggelam. Dan waktu di kepala sungai ini sampai di kepala kita tenggelam. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah dikuasai Roh Kudus. Kita tidak bisa menguasai diri kita lagi. Dan akhirnya kita dibawa pada seperti saya katakan kemarin, dari proses-proses menjadi progres, dibawa lebih tinggi. Sehingga kita masuk dalam keadaan Galatia 2:20, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan biarlah Roh Kudus yang membawa kita. Dan kita lihat sungai itu sudah sedemikian menenggelamkan kita sehingga kita tidak bisa berjalan lagi. Maka kita akan melihat di situ di sekeliling itu ada pohon-pohon dan makhluk-makhluk yang berkeriapan, ikan-ikan jadi sangat banyak kemanapun kita pergi. Saudara, di dalam sungai kedua ini kita bertumbuh. Ya. Kita melihat pohon buah-buahan, daunnya tidak layu ya, daunnya katakan buahnya itu akan selalu berhasil. Kita akan menjadi berbuah ya, dan kita mendapatkan air ya dari sungai itu. Kalau Roh Kudus menguasai hidup kita, maka apa yang mati dalam hidup kita akan hidup kembali. Di situ dikatakan ikan-ikan jadi hidup kembali. Hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Mengapa kita perlu air yang keluar dari bait suci? Karena dari Yeskiel ini, air ini dikatakan bahwa sungai kedua ini keluarnya dari bait suci. Saudara, kita lihat kualitasnya air itu, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini
Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kematian. Ibadah kita tidak mati, doa kita tidak mati, berkat kita tidak mati. Kita akan melihat berkat Tuhan, pohon-pohon yang meriap di sana. Ada air yang membawa sukacita bagi orang lain. Ada air yang membawa kebenaran bagi orang lain. Lewat hidup kita, maka hidup kita akan menjadi berkat dan garam di tengah-tengah orang lain. Dikatakan pohon-pohon itu di tepi sungai itu, pohon-pohonnya, daun-daunnya bisa mengobati orang. Hidup kita menjadi garam dan terang. Kalau kita ada di dalam sungai yang benar. Kalau kita ada di sungai yang salah, sungai Babel, maka kita menderita, kita menangis, kita ditawan. Tetapi di dalam sungai yang kedua, sungainya Allah, yang keluar dari bait suci Allah, kita akan melihat kita diangkat dari tempat proses demi proses, dan kita akan terus dibawa sehingga sampai hidup kita yang asalnya berjalan dengan diri kita sendiri menjadi orang yang diberkati Tuhan, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, daunnya menjadi berkat obat bagi banyak orang, dan menjadi saksi bagi banyak orang bahwa dalam kita mengikut Tuhan, dalam rumah Bapa ada kasih, ada pengampunan, ada pengharapan, dan ada penghargaan. Amin. Pagi hari ini saya mau berdoa untuk kita semua, biarlah kita semua, Tuhan, kita tidak akan tinggal di sungai Babel di mana kita menggantungkan kecapi kita, tapi kita mau masuk dalam sungainya Allah, di mana di situ ada pengampunan atas segala kesalahan kita, ada pengharapan di mana kita di dalam keadaan tidak berharap. Dikatakan ada sukacita di situ, dan kita akan diangkat, kita tenggelam dalam Roh Kudus, maka kita akan melihat yang mati-mati akan menjadi hidup kembali, pekerjaan yang mati akan dihidupkan kembali, roh yang mati akan dihidupkan kembali, berkat-berkat yang mati akan dihidupkan kembali, rumah tangga yang mati, yang tidak ada damai sejahtera akan dihidupkan kembali, dan kita akan menikmati apa saja yang kita perbuat dengan tangan kita menjadi berhasil, beruntung, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin.